Alright, Grass friend. Back again with me, Mr. Grass dari Agres ID. Kalau kita ngomongin soal review YouTube ya, ini Mr. Grass selalu bawa laptop yang spesial banget buat kamu dan Mr. Grass. Kamu kenapa sih habis potong rambut malah jadi berubah gini? Kamu nggak sayang lagi ya sama aku? Kenapa sih? Kasih tahu kenapa? Kalau kamu nyari yang selalu ada buat kamu, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang ganteng, ini dia. ROG Strix G16 2025. Kuy, review brother. Buat kamu yang pengen beli laptop, rakit PC, handphone, aksesoris, atau pengen beli peripheral lainnya, langsung aja nih, belanjanya ke Agres ID aja sekarang. Karena di Agres menyediakan berbagai macam barang-barang ICT dengan berbagai macam brand ternama di dunia. Belum lagi nih, Agres juga udah punya lebih dari 170 toko cabang yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia dan punya asuransi perlindungan produk seperti laptop, yaitu Agres Protect. Dan produk yang di-cover oleh Agres Protect Phone ini udah pasti dilindungi dari berbagai macam resiko kerusakan tidak terduga. Salah satunya ketumpahan cairan. Jadi tunggu apa lagi? Cari laptop Agres aja. Yah, ini dia ROG Strix G16 tahun 2025 yang baru nih Grass friend. Yang CPU-nya udah pakai Meteor Lake yang terbaru juga. Tapi pertama-tama, kita mulai dari desainnya terlebih dahulu nih. Sebenarnya ya, kalau boleh jujur, secara desain, Strix G16 2025 ini masih punya garis desain yang cukup mirip sama seri sebelumnya, tapi dia punya sedikit improvement terutama di bagian exhaust port. Dimana untuk ROG Strix G16 2025 ini udah punya exhaust port yang kalau sebelumnya itu ada di bagian kiri kanan, sekarang ini dipindah semua ke bagian belakang. Terus dia juga punya desain yang lebih minimalis, terutama kalau kita bandingin sama Strix seri sebelumnya. Karena untuk corak-corak ROG di model year 2025 ini bisa dibilang cenderung lebih minim ya, terutama di bagian interiornya. Terus yang Mr. Grass suka dari G16 2025 ini ada di light bar-nya. Karena kalau Aura Sync light bar yang di seri sebelumnya itu, dia cuma letaknya ada di bagian depan bawah doang. Tapi kalau yang di tahun 2025 ini, dia mengelilingi sekitar area body nih Grass friend. Jadi di kiri ada, di kanan ada, bahkan sampai belakang. Ini sih kalau kamu gunain di outdoor gitu ya, kayak di cafe, udah pasti bakalan jadi pusat perhatian nih laptop ROG yang satu ini. Nggak cuma desain body, tapi desain keyboardnya pun juga ada sedikit improvement nih. Contohnya kayak keyboard yang sekarang ini, itu di pinggiran keycaps itu kayak punya list putih gitu. Jadi kalau untuk lighting RGB-nya dia lebih menyala nih Grass friend. Menyala abangku. Terus di beberapa bagian keycaps yang biasa digunakan untuk gaming ya, ini diberikan part translucent, jadi kesannya itu kayak laptop ini tuh ready to game banget. Belum lagi dengan tambahan overstroke teknologi, user ROG Strix G16 ini, keyboardnya punya responsivitas yang luar biasa kenceng banget dan akurat juga. Geser dikit ke bagian bawah, yaitu touchpad-nya. Asus tahu kalau user laptop ini tuh nggak cuma ngegame doang, jadi untuk nambahin kenyamanan, Asus meningkatkan ukuran touchpad-nya sebesar 36% dari generasi sebelumnya yang memungkinkan user untuk mempermudah multitouch dan area swipe yang luas. Jadi ini penggunaannya cukup nyaman nih Grass friend. Masuk ke sisi visual, karena ini adalah ROG yang kelasnya high-end, maka dia udah menggunakan ROG Nebula Display yang menurut Mr. Grass ini bagus banget sih. Karena speknya ini cukup mengerikan Grass friend. Kamu bayangin aja, layarnya ini punya 240 Hz refresh rate, dipadukan dengan resolusi mencapai 2,5K, IPS panel juga, dan color gamut yang mencapai 100% DCI-P3, belum lagi ini juga Pantone validated dan Dolby Vision. Ini sih definisi layar laptop yang cocok banget buat digunakan apa aja, terutama buat para profesional, baik itu mau kerja kayak content creation, editing video yang color grading gitu ya, editing foto, atau mungkin 3D artist tuh, desainer juga bahkan ya. Ini bisa juga, dan bahkan kalau dipakai untuk main game juga, ya emang bagus banget sih, karena refresh rate layarnya kenceng banget. Dan yang Mr. Grass cukup suka di layar ini juga ada di brightness-nya yang mencapai 500 nits. Jadi ini gambarnya itu kayak kesannya lebih hidup gitu ya, karena lebih terang Grass friend visualnya. Dan dengan kecerahan yang setinggi ini, pastinya kita kalau lihat visual dari layar laptop ini, udah pasti nyaman banget di mata. Terus kalau kita ngomongin konektor, ya balik lagi sih, ini laptop memang kelasnya udah buat yang profesional banget. Jadi dia udah disediakan port dan jumlah konektor yang bisa dibilang cukup lengkap. Kalau nggak mau nggak percaya, nih kita lihat nih, USB-A-nya aja ada 3 buah, HDMI 2.1 ada, RJ45 Ethernet LAN port ada, jack audio juga ada, dan punya 2 buah Thunderbolt, dan ini bukan Thunderbolt 4 lagi, melainkan Thunderbolt 5.
yang masing-masing ini punya transfer datanya mencapai 120 Gbps, which is nih future proof banget sih. Terus konektivitasnya sendiri juga udah menggunakan yang terbaru ya, kayak Intel Wi-Fi 7 dan Bluetooth-nya 5.4. Terus yang Mr. Grace suka juga ada di bagian audionya. Kenapa? Karena dia udah menggunakan Dolby Atmos dengan teknologi high-res dan Smart M teknologi. Suaranya emang beneran enak sih, sesuai lah dengan tagline mereka di websitenya, Studio Quality Sound. Buat yang penasaran, ini dia nih, cek sound dari Asus ROG Strix G16 2025. Lalu untuk webcamnya, dia bisa menangkap foto dengan resolusi 2,1 megapiksel atau menangkap video Full HD 60 fps. Buat yang penasaran, ini dia nih, spill webcamnya. Berikut ini adalah tes webcam dari Asus ROG Strix G16. Kurang lebih hasilnya kayak gini nih, Grass Friend. Menurut kalian gimana? Bagus atau enggaknya? Ramein aja di kolom komentar. Nah, sekarang kita masuk ke spesifikasi nih, Grass Friend. Mr. Grass akan mulai dari CPU terlebih dahulu. Strix G16 2025 ini dia udah menggunakan CPU terbaru dari Intel nih, HX series, tapi ini Core Ultra. Lebih tepatnya Intel Core Ultra 9275HX. Secara konfigurasi dia punya 24 core dengan 24 thread dengan max frekuensi yang mencapai 5,4 GHz dan Intel Smart Cache sebesar 36 MB. Dan karena ini Intel Core Ultra, tersedia juga NPU Intel AI Boost yang bisa ngebantu kamu untuk jalanin berbagai macam kegiatan komputasi AI. Dan pasti kamu penasaran kan, kok CPU Intel yang terbaru ini punya core thread-nya ini 1:1 ya? Emang performance-nya kayak gimana? Apakah nanti akan pelan? Tenang aja, nanti kamu akan lihat sendiri pas testing CPU-nya. Tunggu dulu. Lalu untuk GPU-nya, dia udah menggunakan NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti laptop, di mana secara spek dia punya 5888 CUDA cores dengan VRAM sebesar 12 GB GDDR7 dan TGP yang nggak kaleng-kaleng. Ini nggak di-cut-cut lagi nih performanya, 140 watt. Dan pastinya dia karena 50 series ya, dia udah menggunakan teknologi terbarunya NVIDIA kayak Ray Tracing, DLSS 4, Multi-Frame Generation, dan Resizable Bar. Lalu untuk RAM-nya dia udah menggunakan kapasitas yang cukup gede ya, 32 GB DDR5. Terus SSD-nya juga udah menggunakan NVMe PCIe Gen 4 dengan kapasitas 2 TB. Tersedia juga slot SSD tambahan buat ekspansi. Dan untuk speed SSD bawaannya juga menurut Mr. Grace sih lumayan kencang ya. Kayak read-nya ada di angka 6600-an Mbps dan write di 5400-an Mbps. Belum lagi untuk baterainya punya kapasitas 90 Wh dengan power brick yang punya daya berkapasitas 240 Watt. Lalu untuk baterainya dia punya kapasitas 90 Wh dengan power brick yang dayanya ini ada di angka 240 Watt. Oke, tadi kita udah mention soal bagaimana kemampuan CPU-nya ini pas testing, maka langsung aja kita masuk ke testing sintetis di Grass Friend, dan Miss Grace akan menguji CPU-nya terlebih dahulu. Buat kemampuan CPU-nya sendiri, si Ultra 9275HX ini menurut Miss Grace sih kemampuannya gokil ya. Kalau kamu nggak percaya, lihat nih skor testingnya. 3D Mark Time Spy dapat angka di 15.560 poin. Cinebench 2024 nih, multicore di angka 2000-an poin dengan single core di 132 poin. Dan Cinebench R23 multicore-nya ada di angka 37.000-an poin dan single core di 2174 poin. Melewati semua yang ada di list itu. Yang ragu sama CPU Intel Core Ultra baru, mana nih suaranya? Walaupun core thread-nya 1:1, tapi raw performance power-nya ini bener-bener gak ada obat. Single core-nya juga semengerikan itu. Terus GPU-nya juga gak kaleng-kaleng, Grass Friend. Kayak Firestrike di 44.000-an poin, Time Spy di 15.000-an poin, Port Royal 2 digit 11.000 poin lebih, dan Steel Nomad 3.600-an poin. Padahal ini GPU-nya bukan seri flagshipnya RTX 50 series di laptop, tapi 5070 Ti memang bawa performance laptop ini ke level yang berbeda. Kira-kira apa sih yang bikin performance-nya bisa setinggi ini? Nah, ini dia nih, kita uji ke cooling sistemnya. Di ketiga stress test yang ada di 3D Mark, laptop ini angka konsistensinya paling rendah di angka 98,5% dan paling tinggi di 99,8%. Dan walaupun konsistensinya tinggi, tapi suhu CPU dan GPU-nya ini masih bisa di-maintain dengan baik banget. Ini cuma di angka 70-an derajat Celcius doang. Paling cuma sekali aja nyentuh 80 derajat Celcius, dan itu cuma jarang banget terjadi, Grass Friend. Hampir nggak pernah bahkan. Mau tahu kenapa pendinginannya bisa sebagus itu? Ya gimana lagi ya?
dia cooling sistemnya udah vapor chamber, kipasnya ada 3, heatsinknya juga yang sandwich design, dan udah liquid metal. Jadi deh tuh laptop ini punya performanya yang kelewatan banget kencengnya. I'm fast as fuck, boy. Itu sintetis doang, Mr. Grass. Kalau pengujian dunia nyatanya gimana? Nah, ini dia nih, kita uji dulu tes video editingnya menggunakan Premiere Pro. 4K 60 aja nih, waktunya cuma 2 menit 4 detik doang rendernya. Dan Full HD nggak nyampe 50 detik, lebih tepatnya cuma 41 detik aja. Nah, ini dia nih, part yang ditunggu-tunggu. Namanya aja ROG, Republic of Gamer. Masa nggak kita tes game? Kira-kira dapat berapa FPS nih laptop ini jalanin game-game terbaru? Oke, tonton dulu tes gaming berikut ini. Launching an assault on objective Alpha. Blast off. A nice deep. Gimana Grass Friend? Angkanya ngeri-ngeri ya. Ya spek laptopnya aja kayak gini, jadi ya kamu juga nggak usah raguin sih gimana kemampuan laptop yang satu ini. Karena dari semua game yang dijalanin sama Strix G16 2025 ini, semuanya dapetin jumlah FPS yang super smooth banget. Dan bahkan di beberapa game yang punya fitur multi-frame generation, ini bisa dapetin jumlah FPS yang bisa dibilang ini nggak masuk akal ya, di atas 100-an FPS semua. Padahal settingannya rata kanan, nggak cuma ray tracingnya on, kayak di Cyberpunk tadi aja ray tracingnya on. Emang gokil sih laptop yang satu ini. Wah, sadis. Mengerikan. Nah, buat kamu yang penasaran dengan segala kelebihan yang dimiliki sama Strix G16 2025 ini, pasti kamu bertanya-tanya dong, kira-kira harganya berapa sih Mr. Grass? Di Agres ID, laptop ini dibanderol seharga Rp52.999.000. Dan tersedia juga SKU Strix lainnya yang punya GPU lebih powerful, yaitu RTX 5080 laptop dengan harga di 73 jutaan. Tapi statusnya masih pre-order, Grass Friend, belum ready stock sampai saat video ini dibuat. Terus di paket pembelian, kalau kamu beli laptop ini udah dapat paket pembelian yang mantap banget nih, kayak free Windows 11 Home, Office Home Student, ROG Backpack, dan free Agres Protect selama 1 tahun, yang lindungin ROG ini dari berbagai macam resiko kerusakan. Tapi kira-kira siapa sih Mr. Grass kompetitor terdekat ini lah? Sampai saat video ini dibuat, sayangnya sih belum ada ya kompetitor yang bisa dibilang head-to-head terdekat dari Strix G16 2025 ini. Karena statusnya itu di Agres rata-rata masih pre-order semua dan belum masuk ke Indonesia. Sebenarnya ada satu sih yang mirip-mirip, yaitu MSI Vector 16. Tapi sayangnya yang ready di Agres ID, kalau untuk GPU-nya sih sama, RTX 5070 Ti. Cuma untuk CPU-nya dia di Ultra 7. Sementara kan kalau Strix G16 ini di Ultra 9. Jadi ya bisa dibilang bukan head-to-headnya dia lah. Jadi kesimpulan dari Mr. Grass yang pasti, laptop ini tuh ganteng, keren, mewah, kenceng, dan powerful. Karena hal-hal tersebut adalah hal yang mendeskripsikan bagaimana kemampuan laptop yang satu ini. Kalian tadi lihat sendiri ya, main game AAA rata kanan hayu, render video 4K juga hayu, edit foto profesional hayu, 3D rendering juga hayu, dan bahkan AI computing pun juga hayu. Laptop ini tuh hayu-hayu klub banget. Intinya nih, kalau dari Mr. Grass, walaupun laptop ini punya harga yang bisa dibilang cukup tinggi buat sebagian besar kalangan orang, tapi kalau penggunaannya tepat, laptop ini bakal jadi return of investment yang baik banget. Karena laptop ini bisa digunakan untuk segala jenis keperluan yang diperlukan sama profesional yang ada, terutama di dunia kreatif. Jadi intinya buat kamu yang tertarik mau beli, langsung aja nih ke link yang udah Mr. Grass taruh di kolom deskripsi, atau langsung aja datang ke Agres ID terdekat dari rumah kalian, karena Agres ID itu punya lebih dari 170 toko cabang. So, Agres aja. Well, buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, Mr. Grass pengen ucapin terima kasih banyak ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube ini, dan pastiin kamu nyalain notif loncengnya biar nggak ketinggalan video review menarik lainnya dari Mr. Grass dan Agres ID. Kalau kamu punya kritik dan saran atau masukan pengen review laptop apa atau produk apa ke depannya di Agres ID, langsung aja nih ramein di kolom komentar, karena Mr. Grass pasti akan baca.
Alright, I'll see you in the next video. Share video ini kepada kerabat. Check out langsung di Agres Terdekat. See you and ciao, Grass friend. Bye. Jawab, ngilang-ngilang mulu. Kamu kemana sih? Kenapa? Kamu udah gak sayang lagi? Jawab dong, Gue kapan ngomongnya? Gue nungguin kapan ngomongnya.